siang. Bagaimana kabar saudari pada siang hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik. Kalau boleh tahu tuh menuju lokasi wawancara saudari menggunakan kendaraan apa? Kebetulan saya menggunakan transportasi pribadi yaitu motor. Kalau boleh tahu untuk perjalanannya sendiri itu bagaimana? Perjalanan ke sini tadi cukup macet, padat dengan kendaraan. Sempat terkena macet ya? Iya. Baik. Salam kenal, saya Haliza Husnul Mafira, mahasiswa semester 3 Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar yang akan menjadi interviewer atau pewawancara pada wawancara kita pada siang hari ini. Sebelum kita melangkah lebih lanjut lagi, saya ingin mempersilahkan saudari terlebih dahulu untuk memperkenalkan dirinya. Baik, perkenalkan nama saya Naila Fidia Ramadhani. Saya berasal dari Bantaeng. Pendidikan terakhir saya yaitu SMA, lebih tepatnya di SMA Negeri 4 Bantaeng. Saya merantau untuk berkuliah di Universitas Negeri Makassar, lebih tepatnya jurusan Administrasi Kesehatan. Sebelum kita lanjut, saya ingin menginfokan bahwa wawancara kita ini akan berlangsung selama kurang lebih 1 jam. Dengan estimasi waktu tersebut, saya mengharapkan semoga supaya saudari ini bisa memberikan jawaban secara spesifik tentang pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan. Kemudian sebelum memulai wawancara juga saya ingin meminta izin untuk merekam video ataupun merekam suara agar nantinya akan memudahkan saya dalam mencatat bagian-bagian yang penting. Sebelumnya saya ingatkan terlebih dahulu juga selama proses wawancara ini diharapkan saudari dapat memberikan jawaban secara jelas dan spesifik. Baik, kita mulai pada pertanyaan yang pertama. Tapi sebelumnya apakah saudari bersedia untuk diwawancarai? Ya, saya bersedia. Baik. Langsung saja kita pada pertanyaan pertama. Apakah saudari ini pernah mengikuti konseling atau mungkin terapi? Tidak. Apakah Anda saat ini tuh merupakan pasien psikiater? Tidak. Tidak juga. Pernahkah saudari mencoba membunuh diri atau mungkin berencana untuk menyakiti diri sendiri? Tidak. Apakah saat ini Anda mempunyai pikiran atau perasaan ingin melukai diri sendiri secara fisik? Tidak. Tidak. Apakah Anda pernah atau sedang menjalani perawatan karena penyalahgunaan zat? Tidak. Apakah Anda adalah penyintas salah satu bentuk pelecehan seperti pelecehan emosional, fisik, atau mungkin pelecehan seksual? Tidak. Pernahkah Anda menerima diagnosis formal dari ahli kesehatan mental? Tidak. Tidak pernah. Apakah ada riwayat gangguan atau masalah mental dalam keluarga Anda? Tidak. Selanjutnya tadi saudari menyebutkan bahwa saat ini tuh saudari sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Makassar, mengambil jurusan administrasi kesehatan ya? Iya. Kalau boleh tahu tuh masuknya dari tahun berapa? Saya baru masuk pada tahun 2024. Jadi masih mahasiswa tadi ya? Iya. Kalau boleh tahu nih, sembari berkuliah, apakah saudari juga bekerja? Tidak. Tidak. Apakah Anda ini pernah terlibat dalam kasus hukum seperti mungkin lalu lintas, perdata, atau mungkin pidana? Tidak pernah. Tidak. Apakah saat ini Anda ini dalam masa percobaan atau mungkin pembebasan bersyarat? Tidak. Tidak. Saya ingin tahu hobi saudari ini apa? Kebetulan hobi saya cukup banyak. Saya suka membaca buku, saya suka menulis, saya suka melukis, saya juga suka healing dan menonton film. Seberapa sering Anda melakukan hal-hal tersebut pada saat sekarang? Kalau untuk sekarang jarang karena kesibukan, tapi waktu sebelum jadi mahasiswa cukup sering, hampir setiap hari. Jadi kalau sekarang itu sudah tidak sesering dulu ya?
Nah, bagaimana saudari menilai kesehatan fisik Anda secara keseluruhan? Apakah ada peningkatan atau bagaimana? Saya rasa masih sama seperti dulu, masih standar. Standar. Oke. Nah, sebelumnya nih saya mau bertanya, apakah dalam keluarga saudari ini ada riwayat masalah medis? Kebetulan hampir semua keluarga saya punya riwayat medis. Kalau dari ibu punya penyakit diabetes dan juga gula, sedangkan dari ayah punya riwayat penyakit jantung dan juga asam urat. Begitupun dengan kakek nenek saya juga punya keturunan jantung, diabetes, asam urat, gula dan beberapa penyakit lainnya. Jadi bisa dikatakan ini merupakan riwayat penyakit yang genetik ya atau Iya. Oke. Nah baik, selanjutnya saya akan memberikan beberapa opsi pilihan checklist terkait mungkin saja dalam hal-hal yang saya sebutkan ini saudari juga pernah merasakan perubahan terbaru dalam akhir-akhir ini. Yang pertama itu dari segi kualitas tidur. Jadi apakah ada perubahan dalam kualitas tidurnya saudari? Ada. Kalau boleh tahu tuh seperti apa? Waktu masih jadi siswi SMA, saya tidurnya teratur di bawah jam 12 malam. Cuman untuk beberapa waktu belakangan ini saya lebih sering tidur di atas jam 12 malam. Oke. Selanjutnya pola makan. Apakah ada perubahan dari pola makan? Sama seperti pola tidur tadi, pola makan saya juga cukup berubah karena waktu tinggal sama orang tua teratur karena didampingi, dan sekarang cukup berantakan karena faktor kesibukan di luar tadi, sehingga mungkin waktu makan cukup terlupakan. Oke. Kalau dari segi perilaku tuh apakah ada perubahan nih dari perilaku Anda dulu dan perilaku Anda sekarang? Saya rasa perilaku tetap sama seperti dulu. Sama saja ya. Kalau level energinya bagaimana? Sama juga. Sama juga. Aktivitas fisiknya? Kalau aktivitas fisik mungkin sekarang lebih padat ya. Lebih padat dibanding yang dulu ya? Iya. Kalau mood atau perubahan suasana hatinya bagaimana? Itu juga mungkin berpengaruh karena mungkin faktor kesibukan, faktor kurang tidur, faktor kurang makan, jadi mungkin mood mudah berubah, jadi ya berubah. Sangat berpengaruh ya? Iya. Oke. Dan selanjutnya, apakah Anda ini pernah meminum alkohol? Tidak pernah. Tidak pernah. Oke. Kalau merokok? Tidak juga. Tidak juga. Baik. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang ini ada checklist beberapa gejala. Jadi saya ada sebutkan beberapa gejala yang mungkin Anda rasakan secara teratur belakangan ini. Yang pertama itu ada agresif. Tidak. Tidak. Kalau ketergantungan alkohol? Tidak. Tidak. Kalau marah? Tidak. Antisosial? Iya. Iya. Kecemasan? Iya. Menghindar Iya. lingkungan rumah yang buruk? Tidak. Kalau bosan? Iya. Tidak dapat mengambil keputusan? Tidak. Bingung? Iya. Controlling? Tidak. Kalau depresi? Tidak. Pikiran tidak terorganisir? Iya. Disorientasi? Tidak. Mudah teralihkan? Tidak. Kalau pikiran yang mengganggu? Iya. Pikiran yang terjadi secara berulang-ulang? Iya. Ketergantungan obat? Tidak. Masalah suasana hati? Iya. Perasaan kosong? Tidak. Jahat? Tidak. Lelah? Iya. Masalah finansial? Iya. Masalah perjudian? Tidak. Merasa bersalah? Tidak. Halusinasi? Tidak. Kebencian? Tidak. Kalau sakit kepala? Iya. Jadi kepalanya sering sakit akhir-akhir ini ya? Iya. Oke, kalau jantung berdebar-debar? Tidak juga. Tidak juga. Kalau keputusasaan? Tidak. Kalau tindakan impulsif? Tidak. Tidak kompeten? Tidak. Inferior? Tidak. Kecanduan internet? Iya. Mudah tersinggung? Iya. Penilaian kesepian? Iya. Masalah ingatan? Iya. Kesalahpahaman? Tidak. Kalau mood swing? Iya. Mimpi buruk? Tidak. Tidak
percaya diri, Ya. tidak dicintai, Tidak. serangan panik, Ya. ponia, Tidak. kalau konsentrasi rendah, Iya. pemikiran yang berulang, Ya. penyesalan atas masa lalu, Tidak. kalau gelisah, Ya. kecanduan seksual, Tidak. kalau kesulitan seksual, Tidak. sering sakit, Tidak. masalah tidur, Ya. masalah bicara, Ya. pikiran untuk menyakiti diri sendiri, Tidak. gemetaran, Tidak. kurang menarik, Ya. menarik diri, Ya. khawatir, Ya. perasaan tidak berguna. Tidak. Oke. Nah, silakan sebutkan kekuatan dan pengaruh positif dalam hidup Anda. Maksudnya bagaimana? Yaitu hal-hal apa yang kemudian membuat Anda merasa positif, merasa bersemangat dalam menjalani hari. Saya merasa bersemangat menjalani hari kalau saya memiliki waktu luang untuk melakukan berbagai hobi saya. Berbagai hobi yang tadi Anda lakukan ya? Iya. Oke. Nah, selanjutnya silakan jelaskan tujuan kedatangan Anda atau mungkin hal-hal yang ingin Anda ubah dalam hidup Anda. Hal-hal yang ingin saya ubah dari diri saya yaitu saya sering merasa kurang percaya diri. Saya juga sering merasa apa ya namanya? Merasa overthinking dan juga merasa insecure. Baik, selanjutnya kita masuk pada pertanyaan pertama. Ya. Ceritakan masalah atau keluhan yang paling sering Anda rasakan. Seperti yang saya sebutkan tadi, keluhan saya suka merasa insecure kalau melihat kelebihan orang lain. Saya merasa kurang percaya diri apakah saya bisa melakukan hal jauh lebih baik dari yang mereka lakukan atau tidak. Saya juga sering merasa overthinking apakah saya berbuat salah kepada orang lain dari segi saya berbicara, berperilaku, atau segi saya bertingkah laku. Oke. Nah, seberapa sering Anda merasakan perasaan tersebut? Cukup sering. Cukup sering. Kemudian apa yang Anda lakukan saat pertama kali keluhan ini muncul? Yang pertama kali saya lakukan kalau keluhan ini terjadi, mungkin saya menenangkan diri terlebih dahulu, mungkin dengan cara pergi ke tempat yang tidak banyak orang atau yang sepi. Kemudian saya melakukan berbagai hal yang bisa menenangkan pikiran saya, seperti mungkin membaca buku dan lain-lain. Oke. Nah, apakah ada waktu atau mungkin situasi-situasi tertentu yang membuat keluhan ini tuh semakin terasa? Ada. Kalau boleh tahu tuh di situasi seperti apa? Ketika mungkin teman saya dengan lincah atau dengan lancarnya mempresentasikan hasil kinerja mereka di depan banyak umum, saya merasa insecure karena saya tidak bisa melakukan hal itu. Saya cukup grogi untuk berbicara di depan umum. Saya merasa insecure kalau ada orang yang bisa. Nah, selanjutnya, kapan terakhir kali Anda merasakan keluhan ini berkurang atau justru bertambah parah? Kalau berkurang mungkin pada saat saya melakukan hobi mungkin bisa mengurangi hal tersebut. Baik, pertanyaan selanjutnya, sebelumnya apakah Anda ini pernah mencari bantuan untuk mengatasi keluhan ini? Tidak pernah. Tidak pernah ya, baik. Bagaimana perasaan Anda ketika mengingat kembali pengalaman saat keluhan ini tuh pertama kali muncul? Saya merasa gelisah, merasa khawatir juga. Saya merasa kurang percaya diri. Oke. Nah, apakah ada perubahan pada intensitas atau frekuensi keluhan ini seiring dengan berjalannya waktu? Tidak. Tidak ada. Selanjutnya, kalau boleh tahu, siapa saja yang tinggal bersama Anda? Kebetulan saya tinggal dengan banyak anggota keluarga, yaitu ayah, ibu, kakak, adik, nenek, dan kakek. Jadi
Jadi itu dalam satu rumah ya? Iya. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana hubungan Anda dengan orang tua Anda? Hubungan saya baik-baik saja, cukup lancar. Oke, cukup harmonis ya? Iya. Bagaimana pola komunikasi Anda dengan keluarga? Pola komunikasi saya cukup baik karena hampir setiap hari kami berkomunikasi lewat handphone. Jadi cukup rajin kontekan ya? Iya. Nah, siapa yang Anda percaya untuk berbagi cerita atau berbagi kesulitan dalam hidup Anda? Saya percaya sama orang tua dan sahabat terdekat saya. Selanjutnya, apakah Anda pernah mengalami konflik dalam keluarga Anda? Pernah, Kalau boleh tahu tuh konflik seperti apa? Ringan mungkin atau mungkin cukup ringan. ringan ya seperti apa? Waktu SMA saya selalu mendapatkan juara baik itu di kelas maupun di sekolah. Nah kebetulan waktu itu saya keluar dari 3 besar di kelas saya, dan itu membuat terjadinya konflik antara saya dan orang tua saya yang menganggap saya kurang fokus belajar. Baik, selanjutnya bagaimana peran keluarga Anda dalam mencapai tujuan pribadi Anda? Cukup penting karena waktu itu, lebih tepatnya waktu mau masuk kuliah, saya bingung memilih jurusan yang cocok untuk saya. Kemudian orang tua memberikan beberapa saran dan masukan masuk jurusan ini dan itu menurut saya cukup membantu sekali. Jadi itu bentuk dukungan yang diberikan dari keluarga ya? Iya. Oke. Selanjutnya, apakah ada pengalaman tertentu yang membuat Anda ini merasa didukung oleh keluarga? Mungkin baru-baru ini, Kalau boleh tahu itu seperti apa? kebetulan saya mendaftar CPNS 2024 dan peminat di tahun ini tuh jauh lebih meningkat dari tahun sebelumnya. Otomatis penerimaannya juga semakin sulit untuk lolos di ujian ini. Tapi dari orang tua dan keluarga besar selalu mendukung hal tersebut, selalu memberikan kata-kata motivasi dan memberikan masukan yang membangun semangat. Jadi saya rasa itu dukungan yang sangat penting. Selanjutnya, bagaimana jenis pengasuhan dari keluarga Anda? Pengasuhan orang tua saya cukup tegas dan disiplin. Dan disiplin ya. Kemudian, bagaimana orang tua Anda memberikan batasan atau aturan-aturan dalam dari keluarga Anda untuk Anda? Batasan, mungkin batasannya seperti dilarang pulang tengah malam, dilarang begadang mungkin, dan banyak sih. Selanjutnya, apakah Anda merasa didorong untuk mandiri sejak kecil? Iya, Kalau boleh tahu tuh tindakannya seperti apa? mungkin ketika saya ingin membeli sesuatu, tidak langsung dibelikan, tapi saya disuruh mandiri dengan cara mengumpulkan uang dari hasil uang jajan saya yang ditabung, kemudian baru nanti kurangnya ditambahkan, tidak semata-mata dia yang memberikan. Bagus sekali ya. Jadi membentuk karakter Anda menjadi orang yang mandiri sejak kecil. Nah, selanjutnya bagaimana Anda melihat peran pengasuhan dalam perkembangan emosi Anda? Saya rasa itu cukup berdampak karena dari pola pengasuhan orang tua saya yang tegas itu membuat pribadi saya juga tidak mudah goyang dengan omongan orang tua. Jadi hal itu tuh bisa membantu Anda menjadi seseorang yang lebih berprinsip ya? Iya. Oke, baik. Selanjutnya bagaimana sih Anda menggambarkan suasana rumah Anda? Suasana rumah saya kalau pagi hingga siang mungkin cukup sepi, tapi ketika malam cukup hangat karena semua anggota keluarga berkumpul. Jadi malam ini bisa Anda jadikan waktu untuk saling bercerita Iya. sama keluarga ya. Selanjutnya, apa hal yang paling menantang yang pernah Anda hadapi di sekolah Anda? Hal yang paling menantang di sekolah mungkin ketika saya mencoba dan memberanikan diri ikut olimpiade mewakili sekolah saya, yaitu olimpiade matematika dan olimpiade biologi. Itu merupakan pengalaman yang menantang
pintar karena saya harus berhadapan dengan orang-orang pintar dari berbagai sekolah, baik itu dari sekolah terdekat maupun sekolah yang di luar kabupaten. Karena kebetulan yang saya ikuti itu lomba yang berkolaborasi sama kabupaten lain. Jadi saya harus menghadapi orang-orang pintar pilihan dari sekolah tersebut. Pengalamannya bagus sekali. Selanjutnya, bagaimana pencapaian Anda di sekolah? Pencapaian saya cukup banyak. Saya sering mewakili sekolah saya mengikuti lomba-lomba akademik maupun lomba organisasi. Saya juga berperan aktif dalam kejuaraan kelas. Apakah ada kegiatan yang sangat berkesan bagi Anda selama bersekolah? Ada. Kalau boleh tahu tuh pengalaman seperti apa? Kebetulan saya masuk organisasi PMR. Waktu itu ada lomba kegiatan KBR yang diadakan oleh Universitas Negeri Makassar. Nah, kebetulan karena saya anak PMR sekaligus saya sekretaris, jadi saya banyak bertemu dengan kepala-kepala tinggi seperti kepala dinas, kepala polisi dan lain-lain untuk mendapatkan dukungan. Jadi itu merupakan pengalaman yang sangat berharga karena tidak semua orang bisa berhadapan langsung dengan kepala dinas. Menarik sekali ya. Selanjutnya, bagaimana Anda merasakan transisi dari satu jenjang pendidikan ke jenjang selanjutnya? Saya rasa cukup serius karena waktu SMA kita lebih banyak belajar sambil santai, tapi ketika kita sudah memasuki perkuliahan, mungkin sudah waktu untuk bersantai sudah semakin berkurang, lebih berfokus ke waktu mengerjakan tugas dan yang tepat waktu, juga lebih fokus menyelesaikan perkuliahan ini segera. Jadi waktu untuk bersantai dengan teman-teman mungkin cukup berkurang versinya. Selanjutnya, bagaimana cara Anda beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan belajar? Cara saya beradaptasi mungkin cukup cepat. Saya bisa dengan mudah beradaptasi. Oke, selanjutnya itu bagaimana kondisi kesehatan Anda dari sejak Anda kecil sampai sekarang? Kondisi saya cukup baik, saya jarang sakit. Jadi kesehatannya sangat baik sekali ya. Nah, bagaimana Anda menjaga keseimbangan antara istirahat dan waktu untuk beraktivitas fisik? Kalau saya mungkin kalau sudah waktunya tinggal sudah ada di rumah, mungkin sudah waktunya untuk tidur, tidak ada lagi kegiatan selain itu. Jadi ketika berada di luar ruangan ya fokusnya pada kegiatan di luar, ketika berada di rumah ya fokusnya untuk istirahat. Jadi Anda membagi waktu Anda dengan sangat baik ya. Oke, selanjutnya apakah ada masalah kesehatan yang sering kambuh? Kebetulan saya punya alergi. Saya alergi terhadap telur. Jadi ketika saya makan telur mungkin saya akan gatal-gatal. Baik, bagaimana Anda menangani stres yang berdampak pada kesehatan fisik? Mungkin dengan cara saya refleksi sendiri, yaitu dengan cara melakukan yang saya sebut tadi, hobi saya, mungkin itu cukup mengurangi. Itu bisa membantu mengurangi rasa stresnya ya. Baik, selanjutnya, apakah Anda pernah melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala? Maksudnya seperti apa? Pemeriksaan rutin seperti setiap 6 bulan sekali. Oh, tidak. Selanjutnya tuh bagaimana Anda mengatasi konflik ketika terdapat perbedaan antara terdapat perbedaan pendapat antara teman atau mungkin sahabat Anda? Saya akan mendengarkan mungkin dari kedua belah pihak terlebih dahulu, akar dari permasalahan yang sehingga mereka ada konflik tersebut. Kemudian saya mengambil solusi dari konflik tersebut, dan mungkin saya akan menyatukan kedua belah pihak dengan cara berdiskusi atau mencari jalan keluarnya. Jadi pertama-tama itu Anda akan bersikap netral terlebih Ya, dahulu ya. ya. Oke. Selanjutnya itu bagaimana pandangan Anda tentang pentingnya dukungan sosial?
Kepentingan dalam apa? Dukungan sosial, seperti dukungan yang diberikan oleh orang-orang sekitar Anda, misalnya keluarga, teman. Saya rasa itu cukup berpengaruh terhadap setiap orang ya, karena selain kita percaya pada diri kita sendiri, kita juga membutuhkan orang lain untuk percaya dan dukung sama kita. Oke. Selanjutnya itu, apakah Anda ini mudah menyesuaikan diri dalam kelompok sosial yang baru? Saya kurang mudah untuk melakukan hal tersebut. Kurang bisa untuk melakukan sosialisasi ya. Oke. Bagaimana peran sahabat dalam kehidupan Anda? Peran sahabat bagi saya mungkin sudah seperti keluarga saya sendiri, tempat untuk saya bertukar cerita kalau mungkin jauh dari keluarga, tempat saya mungkin menenangkan pikiran, berdiskusi. Jadi sangat dekat ya dengan sahabatnya. Oke. Bagaimana Anda menghadapi rasa tidak nyaman saat Anda berada di lingkungan sosial yang baru? Merasa tidak nyaman ya, cukup kurang sih, karena mungkin cukup menghindari saja. Anda lebih memilih untuk menghindar daripada bergabung. Jadi kalau yang benar-benar membuat saya kurang nyaman, mungkin saya akan menghindari hal tersebut. Tetapi kalau cukup bisa saya toleransi, mungkin akan saya hadapi. Oke, baik. Nah, selanjutnya itu saya mau tahu kira-kira bagaimana kondisi ibu Anda selama masa kehamilan? Kondisi ibu saya waktu menghamilkan saya, dia pernah bercerita kalau waktu menghamilkan saya, dia sempat mengalami berat badan yang naik terlalu berlebihan, dan juga mungkin mengalami alergi mungkin karena salah makan atau perubahan mood. Kebetulan saya juga lahir secara sesar, dan itu membuat ibu saya harus melahirkan saya dengan cara sesar karena kepala saya jauh lebih besar daripada badan. Oke. Apakah ibu Anda ini pernah menjalani pemeriksaan khusus selama masa kehamilannya? Tidak. Oke, kalau boleh tahu tuh bagaimana kondisi lingkungan atau dukungan keluarga saat ibu Anda hamil? Kebetulan karena waktu ibu saya hamil mulai dari anak pertama sampai anak ketiga selalu dampingi sama orang tuanya, yaitu kakek nenek saya, itu cukup berpengaruh karena kebetulan ibu saya anak terakhir, jadi mungkin dapat juga bantuan dari kakak-kakaknya. Baik. Selanjutnya, bagaimana pola tidur dan kebiasaan fisik Anda saat Anda masih kecil? Fisik saya waktu kecil cukup kuat, saya jarang sakit, saya juga jarang terluka. Oke. Apakah Anda ini memiliki aktivitas rutin untuk menjaga kebugaran tubuh Anda? Ya, saya sering melakukan olahraga seperti bermain bulu tangkis ataupun lari, jogging, baik itu jogging pagi maupun jogging sore. Jadi itu rutin dilakukan ya? Iya. Nah, kalau boleh tahu tuh seberapa sering? Mungkin cukup 2 kali seminggu. 2 kali seminggu ya. Selanjutnya, bagaimana perkembangan tinggi dan berat badan Anda dari masa Anda masih kecil sampai sekarang? Apakah ada perubahan yang signifikan atau mungkin bagaimana? Perubahan saya mungkin waktu dari taman TK sampai waktu SMP, mungkin saya termasuk golongan orang yang cukup tinggi di sekolah maupun di kelas. Cuman waktu masuk di SMA, tinggi badan saya sudah stuck di situ, tidak bertumbuh kembang lagi. Jadi ketika waktu SD dan SMP saya termasuk orang yang tinggi di sekolah, waktu SMA saya termasuk orang yang pendek. Nah, selanjutnya tuh bagaimana Anda menjaga asupan nutrisi dan kebiasaan Anda dalam mengkonsumsi makanan sehat? Saya kebetulan tidak suka manis, jadi saya mengurangi minuman yang mengandung gula yang banyak, seperti minuman kemasan. Saya buat karena memang tidak suka, jadi saya tidak konsumsi. Selanjutnya tuh, pernahkah Anda mengalami masalah kesehatan yang mungkin menghambat aktivitas fisik Anda? Oh, pernah. Waktu itu kelas 2 SD mungkin saya mengalami
demam berdarah sehingga saya harus dirawat di rumah sakit selama 2 minggu. Oke. Selanjutnya tuh bagaimana pengalaman Anda saat mempelajari hal baru? Saya merasa senang dan excited karena saya suka belajar hal-hal baru yang belum saya pahami sehingga itu bisa menambah wawasan saya. Oke. Selanjutnya bagaimana cara Anda dalam menghadapi situasi yang membutuhkan pemikiran cepat? Saya akan pertama-tama fokus terhadap apa yang diinginkan oleh hal itu, kemudian saya akan berpikir dengan cepat, mencari cara dan mengatasinya. Selanjutnya, apakah ada peristiwa khusus yang membentuk cara pandang Anda terhadap suatu masalah? Maksudnya, Misalnya tuh, apakah ada pengalaman Anda tuh yang kemudian mengubah pola pikir Anda dalam menghadapi masalah? Kayak pernah menghadapi situasi yang sulit mungkin, terus kedepannya tuh Anda lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu. mungkin pernah waktu berorganisasi di SMA ya. Iya. Pernah waktu itu kami mendapatkan uang dari kepala sekolah, kemudian kita membelanjakan hal yang seharusnya tidak kami belanjakan, dan kemudian uang itu mungkin karena terpakai banyak jadi berkurang, sehingga ketika kami ingin membeli sesuatu yang harganya lebih mahal lagi, kami sudah kekurangan uang, dan itu kami harus mengatasinya dengan cara mungkin melakukan basar atau dan lain-lain. Dari situ kami belajar untuk kalau kami mendapat dana, kami menggunakannya dengan hati-hati sehingga ketika keperluan terdesak kami tidak kesulitan. Oke. Nah baik, selanjutnya bagaimana Anda menilai perkembangan atau logika Anda dari masa kecil sampai sekarang? Logika, Iya. perkembangan logika saya mungkin cukup lebih bagus daripada sebelumnya. Selanjutnya bagaimana peran pengalaman hidup dalam membentuk cara Anda dalam mengatasi suatu masalah? Tentu saja pengalaman hidup itu sangat berdampak, karena dari segi kita berbicara, bertingkah laku, itu semua membutuhkan pengalaman. Apalagi kalau kita sudah melakukan sebuah kesalahan, kita harus introspeksi diri dari pengalaman tersebut sehingga kedepannya kita menjadi lebih baik lagi. Oke. Selanjutnya tuh bagaimana perkembangan emosi Anda dari sejak Anda kecil sampai sekarang? Emosi saya kadang normal, kadang juga tidak, tergantung dari kondisi dan permasalahannya. Tergantung kondisi dan Iya. masalahnya ya. Selanjutnya, bagaimana Anda mengenali emosi yang sedang Anda rasakan? Mengenali emosi saya, Iya. mungkin saya akan kalau mengenali emosi mungkin maksudnya tunggu, Bagaimana cara Anda mengenali emosi yang sedang Anda rasakan? Misalnya, Anda nih lagi kan tadi Anda menyebutkan bahwa Anda ini salah satu orang yang mungkin insecure atau merasa kurang pede. Misalnya dalam satu lingkungan tuh Anda berada di lingkungan sosial yang baru, mungkin tadinya Anda gelisah, terus Anda tidak mengenali perasaan itu. Bagaimana Anda kemudian merasakan bahwa ternyata saya tidak nyaman berada di lingkungan ini? Mungkin itu keluar secara pribadi ya. Ketika kita berada di lingkungan yang membuat kita tidak nyaman, mungkin kita akan langsung menyadari hal tersebut karena perubahan dari hati. Jadi ketika saya merasakan bahwa saya insecure, saya akan mengatasinya mungkin dengan cara selalu berpikiran positif bahwa saya juga bisa melakukan hal tersebut, tapi bukan sekarang. Sama halnya dengan ketika saya merasa overthinking, saya mungkin menyadari bila saya merasa berkurang dalam hal tersebut, atau saya juga merasa saya memiliki banyak hal yang tidak seharusnya saya pikirkan. Jadi mungkin saya akan berpikiran berani, ini tidak harus saya pikirkan, ini tidak terlalu penting, sehingga beban pikiran saya semakin berkurang. Oke. Selanjutnya, apa yang biasanya Anda lakukan saat Anda merasa cemas atau gugup? Ketika saya cemas, saya mungkin akan dalam segi berbicara mungkin saya akan terbata-bata. Saya juga tidak berani melihat orang. Saya cukup gemetar dan mungkin sedikit keringat dingin. Jadi itu merupakan reaksi alamiah ya? Ya. Selanjutnya, apakah ada teknik tertentu yang Anda gunakan untuk menenangkan diri Anda?
Ada. Kalau boleh tahu itu seperti apa? Saya cukup menggepalkan tangan dengan kuat dan itu cukup mengurangi rasa gugup saya. Jadi tindakan Anda untuk mengepalkan tangan ini bisa Anda jadikan untuk peralihan dalam mengatasi rasa itu ya? Iya. Oke. Selanjutnya, bagaimana Anda melihat perubahan emosi Anda dalam situasi stres? Ketika saat stres saya cukup mudah terpengaruh oleh apapun itu. Misalkan ketika saya lagi stres terus ada orang yang ketika ada orang yang membuat saya marah, saya akan mungkin langsung emosi seketika, emosi tanpa jelas, tanpa sebab. Ketika juga saya lagi stres dan kemudian ada orang melakukan kesalahan kecil mungkin, tapi saya membesar-besarkannya sehingga mungkin hal itu orang lain anggap berlebihan dengan sifat saya yang ini. Cuman itu sudah bawaan alami karena saya juga tidak bisa mengontrol itu karena itu keluar dengan sendirinya. Oke, jadi itu merupakan reaksi alamiah ya dari ketika stres. Baik, selanjutnya bagaimana cara Anda dalam mengelola perasaan negatif? Mengelola perasaan negatif mungkin bisa saudari berikan contoh? Perasaan negatif itu perasaan ketika Anda mungkin merasa tidak percaya diri atau marah atau yang seperti itu, gelisah mungkin. Cara saya mengatasinya itu cukup dengan diam ya, tidak usah bersuara karena kalau semakin kita bersuara mungkin semakin kita terbawa emosi. Jadi cukup diam saja dan tidak usah melihat ke belakang. Jadi Anda ini tipe yang akan memendam hal tersebut? Iya, memendam, tapi bukannya sampai memendam ke dalam, cuma memendam untuk sementara waktu. Kemudian ketika sudah tenang, baru diselesaikan. Nah, selanjutnya bagaimana cara Anda menunjukkan rasa senang Anda terhadap orang lain? Ketika saya merasa senang terhadap orang lain, mungkin saya akan banyak bicara karena sebetulnya saya orangnya cukup pendiam. Tetapi ketika saya senang sama seseorang, saya merasa sefrekuensi, mungkin saya bisa banyak berbicara. Saya akan banyak mengeluarkan pendapat pribadi saya, menanyakan bagaimana kabar dia, begitu. Mungkin itu salah satu bentuk bahwa saya nyaman berbicara sama mereka. Oke, selanjutnya bagaimana perbedaan interaksi Anda dari kecil hingga sekarang? Interaksi saya waktu kecil mungkin saya cukup aktif. Saya bukan seseorang yang introvert. Saya waktu kecil cukup ekstrovert. Semua orang saya temani. Saya mudah bergaul di lingkungan sekitar, baik itu dari keluarga, lingkungan sosial, lingkungan pertemanan. Saya mudah dalam beradaptasi. Tapi ketika beranjak dewasa, rasa percaya diri itu semakin berkurang. Beranjak dewasa saya merasa semakin insecure, overthinking yang berlebihan. Saya juga merasa bahwa diri saya ini kurang dalam beberapa hal. Jadi itu membuat saya merasa kurang nyaman berada di lingkungan yang lebih terbuka. Kalau boleh tahu tuh perasaan-perasaan tersebut itu biasanya muncul tuh pada saat apa? Atau mungkin dipicu karena hal apa? Dipicu mungkin karena mungkin dilihat dari orang yang bisa melakukan itu tapi saya tidak bisa melakukannya. Mungkin itu bisa membuat saya merasa kurang percaya diri, merasa bahwa diri saya kurang. Jadi apakah itu perasaan tersebut itu mempengaruhi Anda dalam keseharian Anda? Iya, cukup berpengaruh karena itu juga bisa menghilangkan mood, membuat mood saya berantakan terkadang. Jadi hal tersebut itu bisa membuat perubahan suasana hati Anda ini jadi tidak beratur ya? Iya. Selanjutnya, bagaimana cara Anda mengatasi konflik dalam pergaulan? Mungkin saya akan mengurangi pergaulan yang lebih ke arah negatif ya. Mungkin seperti keluar malam, keluar yang tidak jelas tujuannya kemana. Mungkin saya akan mengurangi hal tersebut. Saya akan lebih berfokus ke kegiatan yang membangun positif, seperti mungkin berorganisasi atau ikut kegiatan lomba atau seminar. Mungkin saya juga mungkin bisa dengan cara lebih fokus bekerja daripada keluar tidak jelas. Nah, itu tadi cara Anda dalam mengatasi konflik dalam pergaulan. Selanjutnya, saya mau
mau tahu bagaimana cara Anda mengatasi konflik ketika Anda mengalami perbedaan pendapat antara Anda dengan teman Anda. Kalau tadi kan kita bahas tentang perbedaan pendapat dari teman-teman Anda. Sekarang dari Anda sendiri dengan teman Anda tuh bagaimana? Ini mungkin cukup sering terjadi ya ketika saya berbeda pandangan dengan teman saya. Mungkin awalnya kami saling berdebat mungkin, tapi ketika kami menyadari kalau berdebat itu tidak ada ujungnya, tidak ada jalan pintasnya, kami sepakat untuk berdiskusi secara kepala dingin. Mungkin kami membicarakan apa dampak dari, misalkan dari pendapat saya pribadi, apa dampak kalau saya mengambil hal itu, apa yang harus kita lakukan, kemudian pendapat dia juga, apa dampak dari yang dia pendapatkan itu, apa yang akan terjadi, seperti itu. Terus kita melihat hal tersebut kalau digabungkan bagaimana, apakah bisa menjadi sesuatu yang bisa digabungkan sehingga menjadi kompleks. Misalnya kalau bisa digabungkan, kenapa tidak? Jadi ketika dua pemikiran yang berbeda pendapat digabungkan, bisa jadi itu menjadi kolaborasi yang bagus. Jadi kami terkadang berdiskusi dan menggabungkan pendapat. Oke. Tapi apakah Anda pernah terlibat dengan teman yang tidak bisa diajak untuk menyelesaikan bersama-sama? Misalnya kayak tadi Anda berkata mungkin dengan cara menyatukan pendapat. Nah, kalau misalnya mungkin temannya itu tidak bisa diajak untuk menyatukan pendapat, bagaimana? Mungkin saya akan memanggil beberapa orang lagi untuk menjadi penengah, mengambil pendapat dari beberapa orang lagi yang mana yang menurut mereka lebih bagus untuk didengarkan. Dan saya juga kemudian mereka pilih dari voting suara mungkin mana pendapat yang harus kita dengarkan. Kalau memang pendapatnya dari yang lain itu lebih mengarah ke yang lawan saya, tidak masalah. Tapi jika dari pendapat mereka lebih mengarah ke saya, ya kita harus mengikuti voting terbanyak. Oke, jadi dengan cara voting. Ya. Oke, selanjutnya apakah Anda mudah menyesuaikan diri dalam kelompok sosial baru? Kalau secara mengelompokkan diri ke sosial baru mungkin cukup kurang, karena saya mungkin harus dengan cara pelan-pelan ya, perlahan. Kalau langsung terjun ke dunia luar atau dunia baru, saya kurang bisa. Oke. Apakah hal itu menghambat Anda dalam kehidupan sehari-hari Anda? Tidak juga. Jadi hal ini tuh tidak memiliki dampak. Ya. Nah, selanjutnya bagaimana peran sahabat dalam kehidupan Anda? Peran sahabat bagi saya cukup penting, karena sahabat mungkin bagi saya sudah saya anggap sebagai saudara sendiri. Saya anggap sebagai teman, sepupu. Saya juga anggap sebagai orang yang bisa saya andalkan dalam segala hal. Jadi ketika saya merasakan kesulitan, sebelum saya menyelesaikannya atau bagaimana, mungkin saya akan meminta pendapat dari sahabat saya terlebih dahulu, apakah ini layak untuk saya lakukan atau tidak. Kalau memang bagi mereka tidak layak untuk dilakukan, mungkin saya akan mengambil jalan pintas. Karena kalau saya mengambil pendapat saya secara pribadi, mungkin hanya dari sudut pandang saja, bukan dari sudut pandang luar. Jadi saya meminta pandangan sahabat saya sebagai pendengar dari luar. Oke. Nah, tadi Anda mengatakan mungkin Anda akan mengambil jalan pintas. Ya. Kalau boleh tahu jalan pintas yang Anda maksud itu seperti apa? Jalan pintas apa ya? Waktu sama sahabat? Iya. Maksudnya Ketika menyelesaikan masalah. ketika menyelesaikan masalah dengan jalan pintas, mungkin saya akan berdiskusi lagi dengan orang lain, atau mungkin kita akan mungkin selain voting suara tadi, saya juga akan melakukan pembenahan diri terlebih dahulu. Mungkin kita sama-sama merenungkan dulu kesalahan masing-masing, kemudian menyelesaikannya dengan kepala dingin. Oke, jadi lebih ke dengan cara refleksi diri satu sama lain ya. Oke, baik. Selanjutnya bagaimana Anda menghadapi rasa tidak nyaman saat Anda berada di lingkungan sosial baru? Cara saya menghadapi apa tadi? Menghadapi rasa tidak nyaman saat berada di lingkungan baru. Mungkin kurang lebih sama seperti yang tadi. Ketika saya merasa tidak nyaman dengan lingkungan baru, mungkin saya tidak akan
terlibat dalam hal tersebut. Kecuali kalau memang hal tersebut masih bisa saya toleransi, mungkin saya akan mencoba untuk berada dalam lingkungan tersebut. Tapi ketika memang sudah membuat saya benar-benar tidak nyaman, saya tidak akan melakukan hal berisiko, karena itu mungkin akan berpengaruh mungkin ke mood atau yang lainnya. Jadi saya tidak ingin mengambil resiko lebih lanjut. Oke. Nah, tadi Anda sempat menyebutkan bahwa Anda ini mungkin akhir-akhir ini tuh sering mengalami overthinking atau berpikir yang berlebihan. Kalau misalnya dalam keseharian Anda tuh pengaruhnya seberapa besar? Mungkin pengaruhnya sekitar 70%. Oke, boleh mungkin diceritakan tuh pengaruhnya apa saja dan berdampak dalam apa saja dalam kehidupan Anda? Seperti yang saya sebutkan tadi, mungkin dengan cara insecure itu mungkin ketika teman saya bisa sedangkan saya tidak bisa, mungkin saya akan merasa bahwa diri saya ini kurang dalam hal tersebut. Tetapi itu tidak menutup kemungkinan kalau saya tidak bisa melakukan hal itu. Jadi saya selalu ketika saya merasa overthinking atau merasa insecure dengan sesuatu, saya selalu menanamkan bahwa saya pasti bisa tapi belum waktunya. Jadi saya akan mencoba untuk menyelesaikan hal yang tidak saya bisa itu. Seperti mungkin cara saya tadi bilang, kalau saya kesulitan ketika mempresentasikan sesuatu, saya akan mencoba berlatih dan terus berlatih. Mungkin dari satu pendengar, kemudian berkembang menjadi 2 pendengar, kemudian 3 pendengar, dan akhirnya saya bisa berbicara seperti sekarang ini dengan baik itu dengan orang baru, baik 1 orang, 2 orang, maupun banyak orang. Jadi Anda ini merasa bahwa dukungan sosial itu sangat penting ya? Ya. Oke, baik. Selanjutnya tuh tadi Anda mengatakan bahwa Anda ini memiliki kelepatan yang cukup dekat dengan keluarga Anda. Kalau boleh tuh dengan kelepatan ini tuh seberapa berpengaruhnya dengan cara Anda menilai satu perspektif? Apakah ada pengaruh dalam antara dukungan keluarga dengan cara Anda dalam menilai satu masalah mungkin atau perspektif Anda? Iya, kadang berpengaruh, kadang tidak. Berpengaruhnya itu misalkan ketika saya sudah merasa benar, kemudian ketika saya menyampaikan pendapat itu mungkin kepada orang tua saya, tetapi menurut mereka itu bukan solusi yang tepat. Jadi mereka memberikan solusi seharusnya lebih begini, harusnya lebih mengarah ke sana, jangan ke sini. Mungkin saya ketika yang awalnya saya merasa sudah yakin mungkin akan berubah, tetapi berubah itu mungkin lebih ke arah yang positif. Baik. Nah, tadi juga tuh Anda sempat menyebutkan beberapa hobi Anda seperti membaca, mendengarkan musik, refreshing dan lain-lain. Nah, selanjutnya tuh saya mau izin untuk menghubungkan dengan permasalahan yang Anda alami ya. Baik. Oke. Dengan cara tadi tuh Anda mengatakan Anda tuh sering insecure dan overthinking. Nah, bagaimana kemudian hobi-hobi yang Anda lakukan ini mempengaruhi hal tersebut? Apakah dengan hobi Anda ini dapat mengurangi frekuensi atau mungkin intensitas seringnya terjadi permasalahan tersebut, atau justru menambah? Cukup mengurangi. Kalau mungkin bisa diceritakan? Mengurangi mungkin ketika saya sedang banyak masalah seperti yang saya bilang tadi, ketika saya merasa insecure dengan hal tersebut, mungkin saya akan menenangkan pikiran. Saya akan menghindari dulu banyak orang, saya akan menenangkan pikiran di tempat yang sepi. Kemudian saya akan melakukan hobi saya tersebut seperti membaca buku, menulis, ataupun melukis, sehingga mood saya kembali normal seperti semula. Jadi ketika mood saya sudah stabil, mungkin saya bisa lebih menghadapi permasalahan dengan kepala dingin. Saya juga akan lebih percaya diri. Mungkin saya juga akan sedikit mengurangi overthinking yang ada di kepala, karena kan dengan cara kita melakukan hobi itu sebagai salah satu bentuk supaya kita menenangkan diri, merefleksikan diri, bisa juga memberikan kita kenyataan bahwa kita tidak seharusnya melakukan hal itu. Oke, baik. Nah, tadi itu juga Anda menyebutkan bahwa di sekolah Anda tuh Anda mungkin cukup aktif dalam hal mungkin mengikuti
mengikuti olimpiade, ada yang mungkin berorganisasi. Nah dengan ada yang selalu ada yang mungkin merasa insecure ataupun overthinking tuh, apakah hal tersebut dapat mempengaruhi Anda dalam berkegiatan? Justru tidak. Dengan cara berkegiatan mungkin dengan cara hal tersebut mungkin lebih menambah wawasan saya. Jadi ketika saya mencoba hal baru, seperti yang saya bilang, saya suka mencoba hal baru. Jadi ketika berorganisasi kan kita mencoba hal baru, apa yang kita tidak dapatkan di sekolah kita dapatkan di organisasi. Itu pun yang bisa saya dapatkan. Jadi ketika teman saya yang mungkin berprestasi dalam hal pendidikan tapi tidak memiliki pengalaman hidup dalam berorganisasi, mungkin saya mendapatkannya. Jadi menurut saya berorganisasi cukup memberikan dampak yang positif, karena bisa memberikan kita pengalaman apa yang tidak kita dapatkan menjadi kita dapatkan, dan itu bisa mengurangi rasa insecure saya pribadi, karena kan kami dalam berorganisasi itu banyak orang, kami bisa saling mengerti kelebihan dan kekurangan masing-masing orang, sehingga tidak timbul dalam pikiran bahwa saya lebih buruk dari orang tersebut. Oke, baik. Jadi dengan berorganisasi itu dapat mengurangi intensitas terjadinya masalah tersebut ya. Iya. Oke, baik. Nah, sebelum kita tutup, apakah ada yang ingin saudari sampaikan atau mungkin saudari simpulkan? Simpulkan seperti apa? Dari apa ya, dari merangkum semua yang saudari ceritakan dari segi permasalahan Anda. Jadi secara kesimpulan tentang diri saya ini, saya seseorang yang waktu kecil termasuk orang yang ekstrovert, tapi ketika beranjak dewasa saya menjadi sosok yang lebih ke introvert, lebih membatasi diri berbicara di depan umum, membatasi diri dengan bergaul. Tetapi orang introvert belum tentu harus selalu berada di situasi itu. Orang introvert juga bisa keluar, contohnya dengan cara berorganisasi. Organisasi mungkin salah satu cara yang lebih efektif untuk memberikan dukungan kepada orang yang introvert, karena kalau introvert semakin dipendam akan semakin antisosial. Jadi introvert itu bukan sesuatu hal yang bisa menghalangi kita untuk melihat dunia luar. Jadi kita harus melawan introvert itu dengan cara kita mungkin bisa melakukan kegiatan di luar sana. Jadi itu bisa menghilangkan sedikit-sedikit introvert kita dan lebih memberikan hal positif. Oke. Nah, sebelum kita menutup, apakah mungkin ada yang ingin disampaikan lagi atau sudah cukup mungkin? Saya rasa sudah cukup. Oke, baik. Nah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, dan terima kasih juga atas kesediaannya dalam wawancara kita pada siang menuju sore hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.